Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiq Nur Azizah dengan NIM 220803102053. Saya mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait Lembaga Keuangan Internasional guna memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Marmono Singgi, MSI. Oke, lanjut pada topik yang akan dibahas, yaitu Lembaga Keuangan Internasional. Jadi, apa sih Lembaga Keuangan Internasional itu? Lembaga Keuangan Internasional merupakan sebuah lembaga internasional yang didirikan oleh lebih dari satu negara dan tunduk di bawah aturan internasional. Selanjutnya, apa saja sih yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Internasional ini? Jadi, dalam Lembaga Keuangan Internasional ini terdapat World Bank atau Bank Dunia, lalu ada IMF, IDB, dan ADB. Jadi keempat lembaga ini termasuk dalam lembaga keuangan internasional. Selanjutnya, kita akan membahas World Bank terlebih dahulu. Simak videonya. Baik, World Bank atau yang disebut juga dengan Bank Dunia. Bank Dunia ini merupakan organisasi internasional yang didirikan dengan salah satu tujuannya yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan juga untuk memajukan negara berkembang. Nah, sama halnya dengan fungsi bank pada umumnya, World Bank ini juga berwenang untuk memberikan dukungan dana kepada negara yang membutuhkan. Rupanya, di Indonesia sendiri World Bank juga sudah berperan banyak loh. Untuk mengetahui perannya, kita simak terlebih dahulu terkait kriteria dari World Bank ini ya. Baik, adapun kriteria dari Bank Dunia ini adalah berupa pemberian beberapa dukungan, mulai dari keuangan, konsultasi, hingga penelitian bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan perekonomiannya. Lalu gimana sih sejarah dari Bank Dunia ini? Jadi, dimulainya sejarah Bank Dunia ini adalah pada 1 April 1944 ketika sebuah konferensi besar improvisasi diadakan di Amerika Serikat. Konferensi Keuangan dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini kemudian membentuk lembaga yang memainkan peran penting dalam perekonomian dunia. Lembaga ini kemudian disebut sebagai pemilik Bank Dunia atau World Bank ini. Tujuan dibentuknya Bank Dunia ini di mata internasional adalah untuk menyokong rekonstruksi dan pembangunan melalui fasilitas penanaman modal untuk tujuan tertentu dalam suatu negara dengan jaminan dan pinjaman. Bank Dunia juga mendukung perdagangan internasional dengan menjaga neraca pembayaran, mengatur pinjaman internasional yang dapat memberikan jaminan untuk proyek-proyek pemerintahan besar dan kecil. Setelah itu, kegiatannya didasarkan pada pengaruh investasi internasional untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang damai. Adapun beberapa lembaga di bawah Bank Dunia seperti Badan Penjamin Investasi Multilateral, IFC, Asosiasi Pembangunan Internasional, dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Oke, sekarang kembali lagi pada peran Bank Dunia di Indonesia. Jadi, peran Bank Dunia di Indonesia ini juga banyak loh. Pada tahun 1968, Indonesia melakukan pinjaman pertama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pinjaman dana tersebut digunakan untuk bidang pertanian, perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan juga pembangunan sosial. Indonesia mengalami peningkatan ekonomi. Bahkan saat ini terdapat lebih dari 280 proyek pembangunan yang ada di Indonesia telah didanai oleh Bank Dunia. Lembaga keuangan internasional selanjutnya adalah IMF. IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund, salah satu organisasi internasional yang menangani masalah keuangan. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan Dana Moneter Internasional. Pada dasarnya, International Monetary Fund atau IMF adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan dan seringkali memberikan pinjaman dana kepada negara-negara anggota yang membutuhkan bantuan.
Peran organisasi IMF adalah organisasi yang berada di tengah sistem moneter internasional seluruh dunia. Sistem tersebut diantaranya pembayaran dan juga nilai tukar mata uang, serta menjadi sumber dana untuk permasalahan neraca negara. Markas besar IMF berlokasi di Washington, D.C., Amerika Serikat. Saat ini, anggota dari IMF ini terdiri dari 189 negara di seluruh dunia. Sejarah terbentuknya IMF sendiri didirikan pada tahun 1944, berawal dari konferensi PBB yang dilaksanakan di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pada saat itu, terdapat setidaknya 45 perwakilan negara yang setuju akan adanya kerangka kerjasama ekonomi. Nah, tujuan dari kerjasama ekonomi tersebut adalah menghindari terjadinya depresi besar seperti pada tahun 1930. Tepat pada tahun itu, beberapa negara mengalami perekonomian yang cukup lemah. Pada akhirnya, bulan Desember 1945, terbentuklah organisasi internasional secara resmi hingga saat ini yang menjadi IMF ini. Nah, kala itu terdapat 29 negara yang bergabung dalam keanggotaan dan bertanda tangan dalam pasal-pasal perjanjian. Lalu, apa sih tugas dari IMF itu? Jadi, tak keluar dari perekonomian, tugas utama IMF adalah memprakarsai atau mendorong terbentuknya kerjasama moneter secara internasional antar negara-negara yang menjadi anggotanya. Namun, selain hal tersebut, IMF juga memiliki tugas seperti memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perluasan transaksi internasional yang seimbang, mendorong stabilitas dari nilai tukar mata uang internasional, membantu terbentuknya sistem pembayaran secara multilateral, memenuhi sumber bantuan yang telah dilengkapi dengan sistem safeguard berkualitas kepada negara anggota yang sedang mengalami masalah perekonomian atau neraca pembayaran, dan juga dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di seluruh dunia. Oke, selanjutnya kita akan membahas Lembaga Keuangan Internasional ADB. Jadi apa sih ADB itu? ADB adalah suatu institusi finansial pembangunan multilateral yang didedikasikan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di kawasan Asia dan Asia Pasifik. Bank ini pertama kali dibangun pada tahun 1966 dengan anggota awalnya sebanyak 31 negara. Saat ini, ADB telah berkembang menjadi 68 negara yang 49 diantaranya adalah negara dari kawasan Asia Pasifik. Lembaga Keuangan Internasional terakhir yang akan dibahas adalah IDB. Jadi, IDB ini adalah sebuah lembaga keuangan pembangunan multilateral yang fokus menyediakan pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur. Bank ini berkantor pusat di Jeddah, Arab Saudi. Terdapat 57 negara yang menjadi pemegang saham bank ini, dengan yang menjadi pemegang saham terbesar adalah Arab Saudi sendiri. IDB beranggotakan 57 negara, dan syarat untuk menjadi anggota dari IDB ini adalah harus menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam. Jadi menyetorkan sejumlah modal kepada bank ini dan bersedia mematuhi syarat dan ketentuan yang mungkin ditetapkan di kemudian hari oleh Dewan Gubernur bank ini. Baik, itu tadi merupakan sedikit pembahasan terkait lembaga keuangan internasional. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian dari saya mohon maaf dan semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.